Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar bersama kitab Safinatun Najah dengan harapan kita betul-betul diberikan kenikmatan oleh Allah berupa faqih, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa keselamatan dunia akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini setelah libur hampir 2 bulanan ya. 2 bulanan ya. Semoga nanti kita bisa terus istiqomah sampai khatam dan juga bisa melakukan kajian-kajian yang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini pada dasarnya masuk pada bab yang syurutus shalah, tetapi pada bagian yang wajtinabul mubtilat. Mungkin untuk yang syurutus shalah kita refresh kembali, kita ulang kembali untuk mensegarkan penambahan ilmu pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syaratnya sholat yang harus kita lakukan itu ada 8. Patut perlu diketahui perbedaan daripada syarat dan rukun. Jika rukun itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan di dalam sholat, sedangkan syarat itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan di luar sholat. Sehingga ketika syaratnya saja salah satu ada yang belum terlaksanakan, maka tidaklah sah untuk melaksanakan sholat. Ketika syaratnya sudah lengkap, kemudian rukunnya ada yang tidak terlaksanakan satu, juga menyebabkan keabsahan sholatnya dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya sholat ada 8. Kita singkat saja. Yang pertama, harus suci daripada 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu ma kharaja min ahadis sabilain, apapun yang keluar daripada kedua jalan, illal mani, itu masih dimasukkan ke kategori hadas kecil. Kalau sudah sesuatu hal yang keluar daripada salah satu dua jalan itu tadi, yang berupa mani atau wiladah melahirkan atau haid atau nifas, maka itu konsensusnya harus melaksanakan atau dinyatakan hadas besar, berarti harus melaksanakan mandi besar terlebih dahulu. Nah, ini harus suci. Thaharatul hadas ini harus suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, wat-thaharatu 'anin najasati wat-thaharatu 'anin najasati fi saubi wal badani wal makani. Harus suci dari najis di dalam pakaian, tempat dan badan. Ini harus suci. Di dalam hal yang termasuk kategori pakaian itu, sesuatu hal yang menempel atau perkara yang menyambung terhadap sesuatu hal yang menempel. Maksud perkara yang menempel itu pakaian, sarung, sorban, ini kan perkara yang menempel. Maka itu semuanya harus suci. Harus suci daripada najis.
sesuatu hal yang menyambung terhadap sesuatu hal yang menempel itu adalah misal kita membawa tali, satu ujung tali kita pegang, satu ujung talinya ada di tempat najis misalnya, maka itu adalah sesuatu hal yang menggantung kepada perkara yang menempel, maka itu juga mempengaruhi terhadap keabsahan sholat kita. Jadi kalaupun toh kita memegang tali sekalipun, maka harus dipastikan tali itu ujungnya ada di tempat yang sucikah atau di tempat yang najiskah. Maka ini harus betul-betul suci, tidak bisa harus betul-betul dilihat, harus betul-betul diteliti bagaimana bentuk najis yang ada di dalam tubuh kita. Ketika masih berbentuk ainiyah, maka harus dihilangkan terlebih dahulu atau dihukmiyahkan terlebih dahulu baru dibersihkan dan seterusnya. Ini harus penting. Kemudian bagi orang yang tidak menemukan debu dan air untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, maka orang tersebut tetap wajib melakukan sholat walaupun harus mengulangi kembali. Seperti contoh sholat di pesawat. Pesawat itu fakitut tohuren, air ndak ada, kalaupun toh ada biasanya dibuat minum. Apalagi kayak umroh itu kan perjalanan 10 jam, itu kan pasti sangat dibutuhkan untuk minum. Kecuali panjenengan memang membawa satu botol air khusus untuk wudhu, nah itu lain lagi. Tapi ini ada air atau air yang disediakan oleh maskapai, itu adalah air yang digunakan untuk minum. Itu dinamakan tidak ada air berarti. Kemudian di pesawat terbang itu saya rasa debu itu juga tidak ada. Karena pasti setiap kali pesawat landing pasti di cleaner terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu baru mengangkut penumpang berikutnya untuk menuju ke tujuan yang lain. Itu saya kira pasti tidak akan ada debu. Jadi itu dinamakan fakitut tohuren. Jika dirasa ternyata nyampe ke negara tujuan itu akan menyebabkan qadha atau meninggalkan sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan sholatnya dengan tetapi wajib untuk mengulanginya. Wajib untuk mengulanginya ketika sudah sampai pada negara tujuan. Itu ketika memang tidak ada debu, juga tidak ada air untuk melakukan mensucikan dua hadas maupun mensucikan najis. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah menutup aurat. Menutup aurat kita sudah sama-sama tahu, aurat batasannya aurat laki-laki di dalam sholat itu baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Begitu juga di luar sholat. Ketika untuk perempuan, aurat perempuan di dalam sholat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu tidak ditutup. Jadi ini harus tertutup kesemuaannya. Tertutupnya tadi itu adalah min launihi, dari warna kulit badan. Ya, dari warna kulit badan. Maka nanti akan ada sebuah pembahasan bagaimana kalau nerawang, ya, tembus pandang begitu ya. Tembus pandang kalau selama itu tidak menunjukkan warna kulitnya, maka itu dianggap satrul aurat, dianggap menutup aurat. Batasannya juga menggunakan penglihatan mata yang sedang-sedang saja. Dalam artian mencoro medhurenah tak teng nyeroteng,
ngabes lagi bulong apa ndak begitu ya. Dalam artian seperti itu. Jadi cuman dari jauh seperti ini, penglihatan yang biasa itu sudah langsung kelihatan warna kulit. Nah kalau misalnya baju putih ini kalau dilihat, mungkin kalau bisa di zoom atau seperti apa, ya pasti kelihatan. Nah oleh sebab itu kita harus betul-betul bisa menutupi aurat kita. Untuk misalnya orang tak di ongguan, akhirnya atau punya tapi sedang berada di tempat yang mungkin tidak ada orang yang bisa membantunya. Baju yang ada itu najis, maka nanti bisa diikutkan yang pertama ya, tetap wajib sholat dan harus mengulangi. Jika memang tidak ada sama sekali bagaimana? Ya tidak tahu ceritanya bagaimana, pokoknya tidak ada sama sekali. Apa satu desa itu kena puting beliung, akhirnya kena kangkut semuanya begitu, maka bagaimana? Yang harus didahulukan adalah kedua alat kelaminnya tok yang harus ditutupi. Karena tidak ada lagi, yes, pakai sempak gitu saja sudah. Karena memang tidak ada lagi. Jika tidak ada lagi, sidi pun tidak ada, maka cukup kemaluan yang depan saja yang ditutup. Yus tidak tahu apa pakai serabut kelapa atau bagaimana, pokoknya ditutup. Jika tidak ada lagi, ya, untuk menutupi dua kemaluan tidak ada, untuk menutupi satu kemaluan yang depan juga tidak ada, tidak menemukan sedikit pun, ya sudah, sholat dengan dalam keadaan telanjang. Sholat dalam keadaan telanjang dan tidak usah mengulangi kembali. Maksudnya tidak usah kodok. Ketika nanti bisa mendapatkan pakaian, terus mengulangi ketika sholat yang pakai telanjang tadi itu, tidak usah. Asal memang tidak ada lagi. Ya tidak tahu ceritanya apa memang. Kalau di hutan kan kalau untuk menutupi dua kemaluan kan masih bisa, mungkin masih pakai daun dan seterusnya. Dan ini mungkin di mana, apa di padang pasir atau bagaimana lah ya. Jadi memang tidak ada sesuatu hal yang bisa menutupi, ya sudah, sholla aliyan wala i'adatalaha. Kemudian selanjutnya adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini jika berada di kawasan Ka'bah di Masjidil Haram, itu di dalam masjidnya kiblatnya adalah Ka'bahnya, Ainul Ka'bahnya, bangunan hitamnya itu adalah kiblatnya. Jika berada di luar kawasan Masjidil Haram, mungkin yang hotelnya agak jauh, mungkin yang di Misfalah atau di mana begitu, sholat di depan hotel, maka apa itu kiblatnya itu sudah masjidnya, Masjidil Haramnya itu adalah kiblatnya. Jika di luar itu semua seperti halnya di Indonesia, maka ya sudah, yang penting mengarah terhadap arah yang paling dekat menuju Ka'bah. Di Indonesia arah yang paling dekat menuju Ka'bah itu menghadap ke barat. Maka ya sudah, kita menghadap ke barat. Jangan main asal menghadap. Menghadap ke timur kan bisa, yang penting nyampe, tapi kerepotan. Sama seperti halnya kita mau ke Surabaya, tapi masih ke Banyuwangi dulu, setelah itu ke Lombok, ke Bali, ke Lombok, ke NTT, ke NTB, sampai Papua, baru ke Surabaya. Ini kan nyari ruwet tidak sampai. Lah ini yang dicari itu yang paling cepat mana, maka sudah itu menghadap ke sana. Istiqbalul kiblatnya itu bisodri, di dalam Fathul Qoribnya dijelaskan bisodri, dada inilah yang di situ ada hati, itulah yang harus menghadap istiqbalul kiblat. Kasarannya kalau kepalanya toleh kanan toleh kiri itu tidak mempengaruhi terhadap apa batal atau tidaknya sholat tersebut. Yang penting dadanya saja. Yang penting jangan dibuat main-main. Allahu Akbar sambil toleh kanan,
toleh kiri. Itu kan malah mengganggu yang lain nanti malahan. Yang penting hatinya, dadanya itu harus menghadap istiqbalul kiblah. Apakah boleh tidak menghadap istiqbalul kiblah? Boleh, dengan berbagai macam catatan. Salah satunya sholat syiddatul khauf, sholat ketika dalam kondisi perang. Kalau ini diwajibkan menghadap kiblat, posisi musuh ada di sebelah timur, mati duluan kita, Pak. Jadi bagaimana kita sholatnya menghadap musuh dengan cara praktek sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf itu panjang nanti kalau diceritakan, karena ada 2 shaf, sholat secara berjamaah, rakaat pertama, shaf pertama itu mengikuti imam di dalam rakaat pertama sampai berdiri pada rakaat kedua. Ketika sudah imam mau melaksanakan rakaat kedua, maka makmum yang di shaf kedua baru mengikuti gerakannya imam. Berarti kan makmum yang pada shaf pertama, pada rakaat pertama, barisan kedua itu menunggu imam. Berarti kan dalam kondisi berdiri. Lah pas dalam kondisi berdiri itu boleh menghadap ke musuh. Musuhnya ada di sebelah timur, jadi dia itu menghadap ke sebelah timur sambil lalu siap-siap takut musuhnya nyerang mendadak. Kemudian ketika sudah selesai, maka shaf yang pertama untuk rakaat kedua, shaf yang pertama itu menghadap kepada musuh, shaf yang kedua itu sholat menghadap ke barat sambil lalu mengikuti gerakan imam. Nanti susul menyusul begitu akhirnya. Sholatnya syiddatul khauf itu seperti itu. Kemudian sholat sunnah ini terserah, diperbolehkan menghadap kemanapun. Diperbolehkan bukan menghadap kemanapun ya, diperbolehkan sholat di atas kendaraan dan kendaraannya itu menuju arah yang dituju. Misalnya menuju arah Banyuwangi, maka boleh melakukan sholat menghadap ke timur. Takbirnya saja yang diharuskan menghadap ke barat. Rukuk sama sujudnya kalau naik kendaraan itu harus menggunakan isyarah. Misal rukuknya itu cuma nunduk 1 kali, maka sujudnya nunduk 2 kali. Bukan berarti pas harus sujud secara sempurna, rukuk secara sempurna. Jika berpergiannya menuju Banyuwangi itu menggunakan jalan kaki, maka yang harus menghadap istiqbalul kiblah dan harus dilakukan secara sempurna itu adalah rukuk dan sujud. Jadi waktu membaca Al-Fatihah sambil lalu jalan ke arah timur, waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, mau rukuk itu balik kanan dulu ngadep ke arah barat. Posisi harus rukuk harus benar, sami Allahu liman hamidah, sujud itu juga harus benar juga. Itu kalau perjalanannya menggunakan kaki. Kalau perjalanannya menggunakan kendaraan, maka ya sudah, dia itu cukup mengikuti arah kendaraan, sujud dan rukuknya cukup dengan cara diisyarahi saja. Terus misal orang yang sakit tangan itu bagaimana? Stroke begitu ya, sendirian di rumah sakit sendirian. Orang itu tetap wajib harus menghadap ke kiblat. Dengan cara, berarti kan kalau dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa memposisikan badannya sendiri menghadap kiblat, dia akan minta tolong kepada anaknya atau siapapun yang menunggui dia di rumah sakit. Problemnya ketika keluarganya tidak ada bagaimana? Dia kan tidak bisa bergerak karena sudah penyakit stroke atau bagaimana, dia mau miring sendiri untuk menghadap kiblat itu tidak bisa, atau kepala ini mau noleh kiri misalnya ngadap gini ya, mau noleh kiri itu juga tidak bisa, perlu ditolehkan juga. Maka bagaimana? Ya sudah, cukup
diulangi saja. Cukup melaksanakan sholat sesuai dengan dia menghadapnya kemana, nanti diganti, dikodoi sholat-sholat yang tadi itu. Nanti dikodoi sholat-sholat yang tadi itu. Itu bagi yang sakit tadi itu ya. Kalau yang syiddatul khauf, yang sholat fardu dalam kondisi perang tadi itu, tidak dikodoi, tidak harus dikodok kalau itu. Yes. Syarat selanjutnya adalah harus tahu masuk waktu sholat kapan. Baik informasi lewat HP maupun informasi lewat adzan atau menggunakan ilmu. Di dalam Fathul Qorib itu dijelaskan masuknya sholat duhur itu mulai dari zawalus syamsi, bergesernya matahari dari waktu istiwa sampai samanya bayang-bayang. Jadi misalnya matahari di tengah, benda yang kita berdirikan itu kan pasti tidak memiliki bayang-bayang, pasti tidak memiliki bayangan. Ketika matahari sudah bergeser ke barat, ini kan pasti ada bayangan muncul sedikit. Lah itulah waktu sholat duhur dimulai. Sampai kapan waktu duhur itu habis? Sampai posisi bayangan tadi itu panjangnya sama seperti barang yang diberdirikan. Misalnya panjangnya 1 meter, bayangannya juga sudah sampai 1 meter. Maka itu waktu sholat duhur sudah habis. Lebih sedikit itu sudah masuk waktu sholat asar. Ya itu yang pakai ilmu. Misalnya aplikasi tidak ada, sinyal tidak ada, pokoknya tidak ada apapun. Informasi azan juga tidak ada, maka caranya menggunakan ilmu seperti itu. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, tidak meyakini sesuatu hal yang fardu di dalam sholat itu diyakini sunnah. Tidak meyakini kalau ruku itu sunnah, tidak meyakini kalau sujud itu sunnah. Tapi kalau panjenengan meyakini kalau ruku itu sunnah, maka itu akan menyebabkan batalnya sholat. Karena menganggap gerakan sholat fardu, rukun fardu dianggap sunnah. Maka itu akan mengganggu keabsahan sholat kita. Yang terakhir daripada syarat-syaratnya wudu adalah ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan. Apa saja hal-hal yang membatalkan itu? Di sini dijelaskan al-ahdasu isnani, dua hadas seperti tadi, hadas besar maupun hadas kecil, asghoru wa akbaru. Apa pengertian hadas asghor? Fal asghoru ma aujabal wudu. Hadas kecil itu adalah sesuatu hal yang mewajibkan wudu, itu hadas kecil. Sedangkan hadas besar wal akbaru ma aujaba al ghuslah, hadas besar itu sesuatu hal yang mewajibkan mandi, ya seperti halnya bersetubuh, melahirkan, haid, nifas, keluar mani dan selainnya. Itu termasuk sesuatu hal yang mewajibkan mandi. Kalau hanya buang air kecil, buang air besar, buang angin, kemudian menyentuh kulit. Kalau menurut Imam Syafi'i itu orang yang disentuh dan orang yang menyentuh itu sama-sama batal sholat wudunya. Itu sama-sama batal wudunya. Orang menyentuh lawan jenis itu adalah sesuatu hal yang mewajibkan terhadap wudu. Itu harus dihindari betul hal-hal tersebut. Kemudian penjelasan yang lainnya tentang masalah aurat. Aurat itu terbagi menjadi 4. Al-auratu arbaun. Aurat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, auratu rojuli mutlakon wal amati fis sholati ma baina surrah wa rubbah. Semua laki-laki dengan berbagai macam jenisnya laki-laki, yang agak lemes,
atau yang keker sekalipun, dan budak perempuan auratnya mereka di dalam sholat surroh war rukbah. Jadi panjenengan sholat pakai celana yang kiranya menutupi pusar sama lutut itu sudah cukup. Tapi kok rasanya dianggap orang gila. Kayaknya kalau di Masjid An-Nur ada yang mempraktikkan itu, kata orang pasti, wah, mak gila nyaran. helap anya, genbil helap ini. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau pakai dasar, enggak apa-apa. Tapi kan agak repot nanti. Kalau andai kata ini dipraktikkan begitu ya. Sehingga sebagai ta'adduban kita, makanya kenapa kok para ulama itu kan mengatakan ilmu syariat, fikih kok tidak diiringi oleh syariat, itu bisa zindik. Fasik ya. Kemudian tasawuf tidak diiringi oleh syariat, itu bisa zindik. Makanya kasusnya seperti itu. Fasiknya tadi itu, yaitu tadi sholatnya pakai celana panjang cukup, pokoknya menutupi antara pusar dan lutut. Sholat sudah berjamaah lagi ya, ini repot nanti malah. Makanya sebagai bentuk tasawufnya kita menggunakan sesuatu hal yang pantas ketika menghadap zat yang paling mulia. Kita menghadap bos kita menghadap pimpinan kita menghadap orang yang kita hormati saja kita berpakaian yang baik, kok menghadap Allah berpakaian apa adanya, ini kok kayaknya kurang enak gitu ya. Kok kayaknya kurang enak. Jadi harus akhirnya oleh para ulama dimodelkan pakai baju putih, pakai sarung, pakai kopiah dan seterusnya. Kalau ukuran sahnya ya tetap sah, yang penting antara pusar dan lutut itu harus tertutupi. Pusar dan lutut itu bukan hanya pusarnya yang bolong itu saja, tetapi sesuatu hal yang melingkari ke belakang itu harus tertutupi rapat. Harus tertutup semuanya. Ini kalau mau kalau mau disepidoli kok kayaknya sulit ya. Misalnya disepidoli terus pakai celana tadi, misalnya sholatnya cuma pakai celana tok, terus pakai celana ngepres gitu ya. Nah, pas waktunya rukuk sama sujud celengannya kelihatan. Nah, ini bermasalah. Jadi harus agak ditinggikan, jangan sampai itunya kelihatan. Nah, sedangkan posisi pusar ini kan di atas celengan kita itu kan ya. Jadi itu harus tertutup semua. Jadi apapun yang di lingkar itu harus tertutup semua. Jadi bukan cuma depannya tok. Kalau depannya tok diplester cukup. Dikasih hansaplas beres sudah. Enggak, ini semuanya harus tertutup. Dan ketika kita bergerak, maka itu juga semuanya harus tertutup. Yes. Kemudian yang kedua, auratnya perempuan yang merdeka. Wa auratul hurrah, auratnya perempuan yang merdeka, fis sholati di dalam solat, itu jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafen. Seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak di hadapan laki-laki lain di luar solat, di hadapan laki-laki lain di luar solat, itu seluruh badan dan seluruh hal-hal yang diharamkan, itu seluruh badan. Seluruh badan. Kalau di hadapan sesama perempuan saja, wa inda maha wan nisa'i ma baina surrati war rukbati, kalau di sesama perempuan saja, misalnya di ruang ganti mandi kolam renang begitu ya,
kan biasanya dipisah, ini kamar mandinya perempuan, ini kamar mandinya laki-laki. Nah, misalnya perempuan saja di situ, maka auratnya baina surrah war rukbah. Yang harus ditutup itu adalah pusar dan sampai lutut saja, perkara yang di antara pusar dan lutut. Kalau sama suaminya, itulah auratalah, tidak ada aurat, dalam artian boleh dilihat semuanya, tapi jangan terlalu khusyuk, terlalu fokus begini, itu menyebabkan gangguan penglihatan nantinya ya. Itu untuk batasan-batasan auratnya seperti itu. Oke, mungkin dari bab faslun syurutus sholat sampai sampai macam-macamnya aurat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau kiranya masih cukup untuk digunakan tanya jawab. Monggo jika ada yang dipertanyakan, silahkan, masih ada waktu kurang lebih 14 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait sholat di kendaraan, Gus. Itu kita kan ada yang berpandangan di perjalanan itu diutamakan sholat jamak qashar kan ada keringanan. Ya. Satu sisi ada yang tidak mau, selagi kita bisa berhenti, ya berhenti sholat sempurna. Terus yang ketiga kan sholat di kendaraan. Kalau di kendaraan kan tidak sempurna, itu kan harus mengqadai ya. Itu diantara tiga ini sebenarnya yang lebih utama itu yang mana dalam kendaraan? Khususnya pesawat misalkan 9 jam ya, umroh. Naik kereta dari Jakarta ke Probolinggo 10 jam, 12 jam itu kan nyambung. Sehingga apa? Melewati 2 kali waktu jamak qashar. Dan arah tidak tentu ngadep kiblat. Terima kasih. Mana yang harus diambil ketika terjadi hal yang seperti itu? Yang harus kita ambil adalah mana yang lebih baik. Lebih baiknya bagaimana maksud saya? Jika ternyata misal kayak arah ke Jakarta dari Probolinggo Jakarta itu enggak ada ya? Ada ya, Probolinggo langsung Jakarta ada ya. Probolinggo Jakarta misalnya 11 jam begitu ya. 11 jam mungkin ngambil jam 6 pagi begitu ya. Kalau jam 6 pagi ketemu 11 jam itu kan berarti berapa? 7, 8, 9, 10 jam? Jam 5. Kalau kiranya masih bisa melakukan jamak qashar, maka jamak qashar lah yang harus diambil. Jadi ternyata sampai sana kan masih asar, waktu sholat asarnya masih cukup, maka harus itulah yang diambil. Tapi ternyata kiranya jadwalnya di sini itu jam 11 siang, jadwalnya di sini jam 11 siang, tepat jam 11 siang dan itu masih belum duhur, misalnya belum duhur ya. Duhurnya baru jam 11.40 lah. Itu sudah berangkat sampai di Jakarta otomatis isya. Anggap begitu ya, otomatis isya. Mana yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil pertama sebagai orang yang mengambil jalur ikhtiyat itu adalah sholat lihurmatil wakti. Dalam artian dia itu cukup sholat dengan duduk sesuai tujuan yang dituju, misalnya ke Jakarta, ya menghadap ke barat lah. Kalau duduknya pas ngadep ke barat, kalau ekonomi kan hadap-hadapan, bisa pas posisi ngadepnya yang ke arah timur, maka ya sudah sholatnya ya menghadap ke timur, sambil lalu cukup duduk di kendaraan itu tadi. Tidak usah, ini yang bermasalah. Kadang ada itu orang yang sholat lihurmatil wakti, tapi menggelar sejadah di tengah. Nah, itu saya punya pengalaman pribadi soalnya. Dalam artian ada orang yang seperti itu, ini menggelar sejadah di tengah, sholat 4 rakaat, tidak mau qashar dia.
dia maunya sholat tam secara sempurna, jadi sholat 4 rakaat di tengah. Saya pikir kok mau sholat tuh enggak, ternyata sak wiritannya juga di tengah juga. Ini repot kata saya. Nggak tahu ini kelompok mana, ini saya kurang paham. Cuman kok sama wiritannya yuk pas di tengah. Ketika itu kejadian ini lama sudah. Kejadian ini ketika masih belum Menteri Perhubungan itu belum Pak Jonan. Sebelumnya Pak Jonan itu kan asongan kan boleh masuk kan. Setelah Pak Jonan itu kan asongan enggak boleh. Ini masih asongan. Asongannya itu sudah ngedumel sudah. Sholat opo sing padha wae nyampe kan. Karena enggak bisa jualan. Akhirnya saya kode. Sudahlah Pak, langkahi saja, kata saya seperti itu. Maksud saya kenapa? Bagaimana maksud saya? Memang kita itu boleh sholat dimanapun tempatnya. Karena memang dikatakan bumi ini suci. Ya yang suci, bukan berarti pas di kandang dianggap suci juga, enggak ya. Yang suci, bumi ini suci. Mau sholat dimanapun monggo. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang memang fungsinya bukan untuk sholat. Seperti halnya jalan raya, itu kan bukan fungsi untuk sholat. Tapi bukan berarti tidak sah sholat di jalan raya, tetap sah. Kemudian sholat di depan pintu, sof yang lainnya masih kosong, dia milih sholat di depan pintu. Lah ini kan mengganggu orang mau masuk ke masjid dan untuk mengisi sof yang di depan, ini kan mengganggu. Sedangkan lewat di depannya orang sholat itu kan tidak boleh. Bahkan di Sulam Taufik itu ancamannya berat, penggal kepala ancamannya. Ini kan repot nanti. Sekali lewat penggal ya sepi Sukodadi ini nanti. Ancamannya kan seperti itu. Bahkan kita harus menahan begitu baru, ya stepnya banyak lah. Maksudnya tidak harus sekali lewat langsung penggal begitu, ya enggak. Step by stepnya hukum itu ada. Lah ternyata dia lebih memilih di sana, maka bagaimana? Tidak apa-apa untuk dilangkahi, asal memang tujuannya untuk mengisi soft. Bukan unsur balas, bukan unsur punya dendam. Beda kalau punya unsur dendam. Softnya sudah penuh, kayak Jumatan gitu sudah penuh semua, tapi memang ada seseorang punya unsur dendam, selain kalau ini unsurnya. Kalau unsurnya memang untuk mengisi ini, maka ya sudah. Boleh dilangkahi untuk sampai menuju ke tempat yang kosong tadi itu. Kembali ke permasalahan tadi itu, ada kiai itu seperti halnya Kiai Huda ayahnya Gus Kausar itu beliau itu memiliki kaidah, jika beliau qashar maka beliau tidak mau menjamak, kalau beliau mengambil jamak maka beliau tidak akan qashar. Beliau itu punya pegangan itu. Kalau kita kan ya wis, kalau kiranya diskon 50% ya masa mau kita sikat sudah kan begitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi kalau qashar tok ya berarti di waktu duhur qashar, di waktu asar qashar. Kalau jamak berarti sholatnya 8 rakaat. Mana yang harus kita ambil seperti halnya tadi yang dipertanyakan sama Mas Bahrudin? Yaitu tadi sudah. Kalau kiranya sampai lokasi itu ternyata sudah meninggalkan sholat waktunya, maka di sholat di pesawat saja dengan cara lihurmatil wakti. Kemudian nanti ketika sudah sampai lokasi diulangi dan seterusnya. Misalnya berbeda jam, tinggal lihat hari saja. Misalnya berangkat di sini hari Senin, begitu ya. Senin sampai di Mekah itu tetap hari Senin. Misalnya di sini hari Senin sebelum duhur berangkat naik pesawat. Sampai di Mekah itu ternyata tetap hari Senin sebelum duhur atau setelah asar di sana. Berarti tetap hari Senin tapi setelah asar misalnya di sana ya.
Karena kan perbedaan waktu dan seterusnya akhirnya seakan-akan seperti itu, maka ya sudah cukup di jamak takhir di sana saja. Karena dia dianggap tidak. Kalau pulang ke Indonesia pasti ada yang dikodok. Karena lebih lambat sana dan lebih cepat sini. Apalagi kalau pulangnya itu berangkat jam Isya di Jeddah sampai di mana? Sampai di Juanda itu biasanya kan jam 8, jam 7, jam 8. Subuhnya itu pasti kelewat. Maka seperti itu ya sudah sholat lihurmatil waktu saja sampai Juanda nanti dikodoi lagi. Misalnya ternyata di pesawat tengedeh, ya sudah, enggak usah bahas, begitu loh maksud saya. Makanya kan di faslun sebelumnya ini tuh kan ada faslun namanya a'dharu sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Kalau orangnya tidur ya mau bagaimana lagi, masa mau dianggap dosa, lawang tidur itu ya nikmat daripada Allah. Tapi bukan tidur yang disengaja. Sudah tahu tarhim Jumatan lah kok tidur, wais beda itu namanya ya. Jaga pos kampling malam, sudah tahu tarhim subuh, tidur-tiduran tuh sambil lalu ya detik subuh dengit 5 menit paling nyaman. Mau pas cek ke kol belu itu dianggap tidur yang sengaja untuk meninggalkan sholat. Beda kalau memang tidurnya sesuai aturan, alarm sudah dipakai 10 jam atau 10 HP itu sudah dijejer dibunyikan alarm, tapi pas ketepatan memang terlalu capek atau bagaimana, ya sudahlah, yang penting bangun tidur nanti langsung dikodok begitu saja sudah. Nggak usah dosa, nggak usah, yang penting bangun tidur langsung kodok, jangan ditunda-tunda tuh sekalian nanti bareng sama sholat duhur. Nah itu yang problem itu sudah ya. Sudah kodok kok masih ditunda, ya itu problem nantinya. Itu jadi kalau bos pulangnya ke Indonesia tengedeh, ya sudah mau bagaimana lagi lah sudah tengedeh. Dan memang sudah, tapi kan biasanya di pesawat itu kan dikasih pengumuman toh kita sudah masuk waktu sholat subuh, biasanya kan begitu. Sama seperti halnya ketika berangkat kita sudah masuk wilayah haram, kita sudah keluar daripada wilayah haram, itu kan biasanya dikasih informasi, mungkin kita mau melakukan persiapan-persiapan itu. Mungkin itu dari saya. Monggo yang lain. Monggo yang lain dipersilahkan. Muslimat. Yang pertama tentang mengkodok sholat untuk orang yang seperti dicontohkan tadi, seperti orang yang sakit stroke. Itu kan kalau misalkan orangnya sembuh bisa mengkodok sholatnya ya Gus ya. Kalau misalkan orangnya ternyata tidak sembuh dan meninggal itu bagaimana hukumnya. Terus yang kedua, dulu pernah dibahas kalau misalkan di perjalanan itu boleh menjamak dan mengqashar sholat. Tapi kalau sudah sampai di rumah itu tidak boleh dikosor. Nah, kalau misalkan perjalanannya itu keluar kota, misalkan saya mau ke Jakarta, sudah sampai di Jakarta, lah apakah itu termasuk yang tidak boleh dikosor atau hanya bisa dijamak saja? Apa itu bisa dikosor karena bukan termasuk rumah? Seperti itu. Gimana? Kalau misalkan di perjalanan kan boleh dijamak dan dikosor sholatnya. Nah kalau misalkan sudah sampai di rumah kan dijamak saja, tidak boleh dikosor. Nah kalau misalkan perjalanan misalkan dari Paiton ke Jakarta, lah nanti kalau sampai di sana itu apa hanya boleh dijamak saja, apa bisa dikosor juga? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Eh, Terima kasih. Untuk yang masalah perjalanan ya, yang kedua tadi itu yang boleh dilakukan untuk qashar itu adalah selama kita melakukan perjalanan dan perjalanannya itu maksudnya ke kunjungan kerja begitu ya, ke Jakarta atau ke Surabaya, dan di tempat kunjungan kerja itu ada waktu yang tertentu, bukan pada waktu yang sangat lama, misalnya 1 minggu atau 5,5 bulan atau 1 bulan kunjungannya ternyata seperti itu, maka nanti dia itu diperbolehkan untuk mengambil hukum qashar sholatnya itu cuma 3 hari saja. Boleh mengambil sholatnya itu 3 hari saja. Kemudian misal ternyata di Semarang punya tempat tinggal, investasi begitu ya, di Semarang punya tempat, di Cirebon ada, di cabang di Semarang istri kedua, di Cirebon istri ketiga, itu kan pondok cabang, misalnya seperti itu. Apakah ketika nanti di Semarang itu tidak boleh qashar? Tetap boleh. Yang dianggap tidak boleh qashar itu adalah di mana dia itu bertempat tinggal. Berarti di Python begitu ya. Makanya di Python itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian saya masih belum menemukan jelasnya, karena di dalam kitab itu rata-rata batasan penjelasannya itu menggunakan kata bilad, negara. Bilad itu kan makna umumnya negara. Kalau negara, kalau di Indonesia kan otomatis tidak mungkin qashar, no? Lah itu apakah negara itu adalah kecamatan Python? Apakah desa Sukodadi? Itu saya masih belum paham. Tapi sebagian teman-teman itu ada yang menjelaskan kepada saya adalah desa Sukodadi. Jadi kalau sini berarti sholat di masjid Baitis Salam itu masih boleh untuk melaksanakan qashar. Tapi kalau bingung batas, misalnya di perairan, itu kan tidak tahu batasnya Sukodadi sama misalnya Pondok Kelor sama mana begitu, itu kan tidak tahu batasnya. Maka itu harus sholat secara sempurna, tidak boleh sholat qashar. Maka dia harus menggunakan sholat jamak saja. Untuk yang qodok sholat tadi itu, di dalam beberapa pendapat ulama itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib diqodok bagi yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan wajib diqodok. Ada yang mengatakan diganti dengan satu mud, satu sholat waktu diganti satu mud itu 6,5 on. Jadi misalnya tidak sholat selama 1 tahun karena sakit begitu ya, tidak sholat selama 1 tahun, 1 hari itu ada 5 sholat, 1 sholat 6,5 on. Jadi 6,5 on kali 5 terlebih dahulu, baru kali 360. Berarti berapa kilo atau berapa kintal yang harus dianu. Ada lagi yang mengqodoi itu adalah keturunannya. Ada lagi yang cara mengqodoi itu meminta tolong kepada orang untuk mengqodoi. Itu biasanya di pondok pesantren itu ada. Jadi kayak dulu di pondok kami di Lirboyo itu, biasanya itu ada pengumuman nanti, kita dimintai tolong untuk mengqodoi sholat Pak Abdullah. Itu diumumkan. Niatnya usolli fardhu subhi qodo'an an Abdullah lillahi ta'ala. Itu dibagi sudah. Sholat subuh di dalam masjid, sholat duhur di Serambi kanan, sholat asar, karena ada banyak tempat lokasi, akhirnya dibagi. Itu kan insya Allah kalau
santri Lirboyo 45.000 sekali sholat 1 tahun kan beres itu ya. Kan enggak. Itu kan 1 tahun kan beres 1 kali sholatan. Nah itu kan dianggap 1, bukan dianggap 1 kali gerakan itu dianggap 1 orang itu dihitung 1, bukan 1 kelompok subuh itu dihitung 1. Kalau dihitung 1 itu kok kayaknya ruwet nantinya. Itu ada yang model seperti itu. Dengan cara sebagai ucapan terima kasihnya mereka itu kadang menguangkan uang mut tadi itu ya, mensodakohkan sebagian uangnya kepada pondok pesantren. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang tidak usah karena sudah dianggap selesai, sudah selesai kok mau diukit-ukit kembali, ya tinggal urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, Allah lebih Maha Pengampun dan seterusnya. Ada yang menganggap ya hutang piutang baik bukan hanya sekedar secara fisik yang akan dimintai pertanggungjawaban, hutang piutang yang di dalam urusan non fisik seperti halnya sholat itu juga akan ditagih, maka itu harus diqodoi dan seterusnya. Jadi itu perbedaan para ulama yang lain. Tapi kalau kiranya bisa dan mampu di dalam keluarga kita, ya lebih baik kita qodoi saja. Kalau tidak mampu ya kita ngambil yang sodakoh. Kalau mengqodoi tidak mampu, sodakoh tidak mampu, ya sudah, mau bagaimana lagi. Dalam artian kita ada urutan perbedaan pendapat ulama, tapi kalau dipakai untuk diri kita sendiri, bagaimana menggunakan beban yang paling berat terlebih dahulu. Jika memang sangat tidak bisa, ya sudahlah menggunakan yang paling ringan-ringan saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada yang lain atau dianggap cukup. Oke, cukup. Kita tutup pembacaan pengajian pada malam hari ini. Semoga semuanya mendapatkan manfaat, barokah, dan selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah, kemudian dengan pembacaan wal asri 3 kali. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sahibus safinah Syekh Umar. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.